Dokter berkata, umurku sudah tidak lama lagi. Aku hanya punya waktu 7 hari. Setelah mendengar itu, suamiku tersenyum. Dia menggenggam tanganku dan berbisik dengan tatapan kejam. Akhirnya kamu akan mati juga dalam 7 hari. Setelah itu, rumah dan semua hartamu akan jadi milikku. 5 menit kemudian setelah suamiku pergi, aku menelpon bibi tukang kebun di rumahku. Tolong bantu aku sekarang juga. Aku berjanji, setelah ini kau tidak perlu bekerja keras lagi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jam dinding di ruang rawat inap VIP itu terdengar begitu nyaring, seolah sedang menghitung mundur sisa waktu yang dimiliki oleh penghuninya. Udara di dalam ruangan terasa dingin dan berbau obat-obatan yang menyengat. Fatin duduk bersandar di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat pasi. Ia menatap kosong ke arah Dr. Rian yang berdiri di ujung ranjang, dengan raut wajah penuh penyesalan. Di samping Fatin, suaminya yang bernama Gilang duduk sambil menggenggam tangan istrinya dengan erat. Wajah Gilang tampak sembab, seolah ia baru saja menangis hebat sebelum dokter masuk ke ruangan itu. Dr. Rian menghela napas panjang sebelum akhirnya menyampaikan kabar buruk yang sudah tertahan di tenggorokannya. Ia menjelaskan bahwa kegagalan organ yang dialami Fatin terjadi begitu cepat dan misterius. Tim medis sudah berusaha semampu mereka. Namun kondisi tubuh Fatin terus menurun secara drastis. Dengan berat hati, dokter muda itu mengatakan bahwa perkiraan medis untuk bertahan hidup tidaklah lama. Fatin mungkin hanya memiliki waktu sekitar 7 hari lagi sebelum seluruh sistem tubuhnya menyerah total. Mendengar kalimat itu, dunia Fatin terasa runtuh. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang tirus. Ia tidak menyangka bahwa usianya akan berakhir di angka 29 tahun, di saat ia merasa hidupnya baru saja dimulai dengan bahagia. Gilang yang mendengar vonis itu langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya berguncang hebat. Ia terlihat sangat terpukul mendengar istri tercintanya akan segera pergi selamanya. Dr. Rian menepuk bahu Gilang perlahan untuk memberikan kekuatan, lalu ia pamit undur diri untuk memberi waktu privasi bagi pasangan suami istri tersebut. Pintu ruangan tertutup perlahan, meninggalkan keheningan yang mencekam di antara Fatin dan Gilang. Fatin menoleh ke arah suaminya, mencari sandaran untuk menumpahkan rasa takutnya menghadapi kematian. Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Gilang yang selalu ada di sampingnya selama ia sakit, menyuapinya, dan menjaganya siang malam tanpa lelah. Namun, suasana hening itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang asing. Isak tangis Gilang perlahan mereda. Bahunya yang tadi berguncang kini tegap kembali. Gilang mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi air mata di sana. Wajah sedih yang tadi ia tunjukkan di depan dokter kini, berganti dengan senyuman tipis yang sangat dingin. Fatin tertegun melihat perubahan ekspresi suaminya yang begitu drastis. Belum sempat Fatin bertanya, Gilang mempererat genggaman tangannya pada jemari Fatin. Genggaman itu bukan lagi genggaman kasih sayang, melainkan cengkeraman yang sangat kuat hingga tulang-tulang jari Fatin terasa sakit. Gilang mendekatkan wajahnya ke telinga Fatin. Napasnya terasa hangat namun kata-kata yang ia bisikan terasa lebih dingin dari es batu. Dengan nada suara yang rendah dan penuh kepuasan, Gilang berkata bahwa akhirnya momen ini datang juga. Ia berbisik bahwa Fatin memang harus mati dalam 7 hari, karena itulah satu-satunya cara agar Gilang bisa menguasai rumah mewah, tanah, dan seluruh aset warisan keluarga Fatin tanpa halangan. Gilang mengaku bahwa ia sudah lelah bersandiwara menjadi suami yang baik dan penurut selama 3 tahun pernikahan mereka. Ia membenci Fatin dan keluarga Fatin yang selalu merasa lebih tinggi darinya. Fatin membeku. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada vonis dokter tadi. Ia menatap mata suaminya, mencari setitik kebohongan atau tanda bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun ia hanya menemukan tatapan kejam yang penuh ambisi. Gilang melepaskan tangan Fatin dengan kasar, seolah ia baru saja memegang sampah. Ia berdiri dan merapikan kemejanya dengan santai. Gilang berkata kepada Fatin bahwa ia harus pergi sebentar untuk mengurus administrasi rumah sakit dan menebus obat. Padahal sebenarnya ia ingin merayakan kabar kematian ini bersama wanita lain. Tanpa menoleh lagi, Gilang melangkah keluar kamar dengan langkah ringan, meninggalkan Fatin sendirian dalam kesunyian yang mematikan. 5 menit berlalu sejak pintu tertutup. Fatin masih terdiam menatap pintu itu. Namun perlahan, air mata di pipinya berhenti mengalir. Ia menghapusnya dengan punggung tangan. Sorot matanya yang tadi penuh ketakutan kini berubah menjadi tajam dan keras. Rasa sedihnya telah lenyap, digantikan oleh amarah yang membara. Fatin menyadari bahwa sakitnya ini bukanlah kebetulan.
Ia teringat rasa aneh pada minuman herbal yang selalu disiapkan Gilang setiap malam. Semuanya kini masuk akal. Suaminya bukan hanya ingin hartanya, tapi suaminya adalah orang yang membuat nyawanya terancam. Fatin meraih ponselnya yang tergeletak di nakas. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia mencari sebuah nomor kontak yang tersimpan dengan nama Bei Sumi. Panggilan tersambung dalam nada dering kedua. Suara Bei Sumi terdengar cemas di seberang sana, menanyakan keadaan majikannya. Fatin tidak menjawab dengan keluhan sakit. Dengan suara yang tegas dan berwibawa, jauh berbeda dari sosok istri lemah yang dikenal Gilang, Fatin memberikan perintah. Ia meminta Bei Sumi untuk membantunya sekarang juga. Ia berjanji bahwa setelah ini Bei Sumi tidak perlu lagi bekerja keras sebagai tukang kebun. Fatin menyatakan bahwa misi rahasia untuk menyelamatkan harga diri dan nyawanya dimulai detik ini juga. Ia tidak akan mati dalam 7 hari. Ia akan bertahan hidup untuk melihat kehancuran laki-laki yang baru saja menghinanya. Setelah menutup telepon dengan Bei Sumi, Fatin tidak membuang waktu untuk meratapi nasibnya. Ia segera mengambil tablet pintar yang ia sembunyikan di bawah bantal. Sejak awal masuk rumah sakit, Fatin memang sudah memiliki firasat buruk, sehingga ia diam-diam telah mengaktifkan kembali sistem kamera pengawas tersembunyi di rumahnya yang aksesnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Fatin membuka aplikasi pemantau CCTV. Layar tablet menampilkan berbagai sudut rumah mewahnya yang kini kosong ditinggal pemiliknya. Jantung Fatin berdegup kencang saat melihat sebuah mobil sedan hitam yang sangat ia kenali masuk ke halaman rumah. Itu mobil Gilang. Ternyata suaminya tidak mengurus administrasi di rumah sakit, melainkan langsung pulang ke rumah. Namun Gilang tidak sendirian. Dari pintu penumpang depan, turun seorang wanita muda dengan pakaian yang cukup mencolok. Fatin mengenali wanita itu. Dia adalah Vera, teman lama Gilang yang pernah dikenalkan sebagai rekan bisnis. Fatin melihat mereka berdua berjalan masuk ke dalam rumah dengan tertawa lepas, seolah mereka adalah pemilik sah istana tersebut. Gilang merangkul pinggang Vera dengan mesra saat mereka memasuki ruang tamu. Melalui audio CCTV yang jernih, Fatin bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Gilang dengan bangga mengatakan kepada Vera bahwa sebentar lagi rumah ini akan menjadi milik mereka sepenuhnya, karena dokter sudah memberi vonis mati untuk Fatin. Vera tertawa senang dan memuji kecerdikan Gilang. Fatin mencengkeram spray rumah sakit dengan geram, namun ia menahan diri untuk terus menonton. Ia melihat Gilang membawa Vera menuju ruang kerja pribadi Fatin. Ruangan itu adalah tempat terlarang bagi siapapun, termasuk Gilang, karena di sanalah Fatin menyimpan dokumen-dokumen penting peninggalan orang tuanya. Gilang terlihat tidak sabar. Ia langsung menuju sebuah lukisan besar di dinding yang menutupi brankas rahasia. Dengan kasar, Gilang menurunkan lukisan itu dan menekan kode kombinasi brankas. Fatin tersenyum sinis melihatnya. Ia tahu Gilang pernah mengintipnya saat membuka brankas itu bulan lalu, jadi Gilang pasti merasa yakin bisa membukanya. Pintu brankas terbuka. Gilang bersorak kegirangan. Namun sorakannya terhenti seketika saat ia melihat isi di dalamnya. Brankas itu kosong melompong. Tidak ada sertifikat tanah, tidak ada perhiasan berlian, dan tidak ada tumpukan uang tunai yang ia harapkan. Hanya ada debu tipis di sana. Wajah Gilang berubah merah padam karena marah. Ia mengobrak-abrik isi brankas, berharap ada laci tersembunyi, namun tetap saja hasilnya nihil. Vera yang berdiri di belakangnya bertanya dengan nada kecewa tentang keberadaan harta yang dijanjikan Gilang. Gilang membanting pintu brankas, hingga menimbulkan bunyi dentuman keras yang tertangkap jelas oleh mikrofon CCTV. Gilang mulai mengamuk. Ia melempar vas bunga yang ada di meja kerja, hingga pecah berkeping-keping. Fatin yang menyaksikan dari layar tablet hanya menatap datar. Ia lalu mengetik pesan singkat kepada Bei Sumi. Fatin menginstruksikan Bei Sumi untuk segera menjalankan rencana B, yaitu memindahkan dokumen asli yang sebenarnya sudah lama diamankan Bei Sumi ke lokasi baru yang lebih aman. Fatin tidak sebodoh itu meninggalkan hartanya di rumah yang ditinggali bersama pria yang tidak ia percayai sepenuhnya. Insting seorang istri yang terkhianati ternyata lebih tajam daripada yang Gilang duga. Kembali ke layar CCTV, Gilang yang sedang frustrasi tiba-tiba melihat sesuatu terjatuh dari balik bingkai lukisan yang tadi ia turunkan. Sebuah amplop tebal berwarna coklat. Mata Gilang berbinar, mengira itu adalah dokumen berharga yang diselipkan. Dengan tangan gemetar, ia merobek amplop itu. Namun, isinya bukanlah surat berharga. Itu hanyalah selembar kertas biasa dengan tulisan tangan Fatin. Gilang membaca tulisan itu dengan dahi berkerut. Tulisan itu berbunyi pesan singkat yang menyakitkan. Mengatakan bahwa kuncinya bukan di sana, melainkan ada pada kesetiaan yang sudah dibuang oleh Gilang. Gilang meremas kertas itu dengan penuh amarah lalu membuangnya ke lantai. Ia berteriak memanggil nama pembantu rumah tangga,
Namun tidak ada yang menyahut karena Fatin sudah meliburkan semua pekerja kecuali Bei Sumi yang memiliki tugas khusus. Vera berusaha menenangkan Gilang, mengingatkan bahwa mereka masih punya waktu 7 hari sebelum Fatin meninggal. Vera menyarankan agar Gilang memaksa Fatin menandatangani surat pemindahan kekuasaan selagi Fatin masih hidup di rumah sakit. Gilang mengangguk setuju dengan ide licik itu. Ia bertekad akan kembali ke rumah sakit besok dengan membawa notaris bayaran untuk menekan Fatin. Fatin mematikan layar tabletnya. Ia sudah melihat cukup banyak bukti untuk hari ini. Rencananya berjalan lancar. Gilang sudah masuk ke dalam perangkap emosinya sendiri. Fatin menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang memburu. Ia tahu pertarungan ini baru saja dimulai. Besok, ia harus mempersiapkan akting terbaiknya untuk menghadapi kedatangan Gilang dan notarisnya. Fatin memandang keluar jendela kamar rawat inap, langit sore mulai berubah menjadi gelap. Namun bagi Fatin, kegelapan ini adalah awal dari fajar kebangkitan dirinya. Ia tidak akan membiarkan Gilang menang sedikitpun. Tiba-tiba pintu kamar rawat inap diketuk pelan. Fatin segera menyembunyikan tabletnya dan mengatur posisi duduknya agar terlihat lemah kembali. Pintu terbuka, dan masuklah seorang perawat membawa nampan berisi makanan dan obat-obatan. Fatin menatap obat-obatan itu dengan curiga. Ia tahu ia tidak boleh meminum sembarangan obat yang diberikan, karena ia tidak tahu siapa saja yang sudah disuap oleh Gilang di rumah sakit ini. Saat perawat itu meletakkan nampan dan berbalik badan untuk mengecek infus, tangan Fatin dengan cepat menyembunyikan pil-pil obat itu ke dalam tisu dan menggenggamnya. Ketika perawat berbalik lagi untuk memastikan obat diminum, Fatin berpura-pura menelan air sambil membuang pil di tisu ke saku bajunya. Perawat itu tersenyum puas lalu pergi. Fatin kembali sendirian, bersiap menyusun strategi untuk hari esok yang lebih berat. Malam semakin larut di rumah sakit dan keheningan koridor, hanya sesekali dipecahkan oleh suara langkah kaki perawat yang bertugas jaga. Di dalam kamar rawat inapnya, Fatin berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit ruangan yang berwarna putih pucat. Pikirannya melayang kembali ke masa beberapa bulan yang lalu, saat kesehatan tubuhnya mulai menurun secara misterius. Ia teringat bagaimana Gilang tiba-tiba berubah menjadi suami yang sangat perhatian. Setiap malam sebelum tidur Gilang selalu membawakan segelas minuman herbal hangat berwarna pekat. Gilang selalu berkata dengan lembut bahwa minuman itu adalah ramuan mahal yang ia pesan khusus untuk menjaga stamina Fatin agar cepat memiliki keturunan. Fatin yang saat itu masih sangat mempercayai suaminya selalu meminumnya tanpa curiga meskipun rasanya sedikit aneh dan meninggalkan jejak rasa logam di lidahnya. Kecurigaan Fatin baru muncul sekitar 2 minggu yang lalu. Saat itu Gilang sedang berada di kamar mandi, dan Fatin tidak sengaja menyenggol gelas minuman herbal itu, hingga tumpah ke dalam pot tanaman hias kecil di meja samping tempat tidur. Keesokan paginya Fatin terkejut melihat tanaman yang tadinya segar bugar itu, menjadi layu dan daunnya menguning seolah terbakar bahan kimia keras. Sejak kejadian itu, Fatin tidak pernah lagi menelan minuman buatan Gilang. Setiap kali Gilang memberikan gelas itu, Fatin akan mencari celah saat suaminya lengah, untuk membuang isinya ke wastafel, atau pot bunga di balkon kemudian berpura-pura sudah menghabiskannya. Namun rupanya racun yang sudah terlanjur masuk ke tubuhnya selama berbulan-bulan tetap memberikan efek kerusakan organ meskipun tidak sampai mematikan seperti yang diharapkan Gilang. Itulah sebabnya dokter bingung dengan penyakitnya, karena gejalanya mirip gagal organ alami padahal sebenarnya adalah akumulasi racun arsenik dosis rendah. Lamunan Fatin buyar ketika pintu kamar diketuk pelan. Bei Sumi masuk dengan membawa rantang makanan berbahan stainless steel. Wanita parubaya itu tersenyum hangat namun, matanya memancarkan ketegasan yang hanya dimengerti oleh Fatin. Bei Sumi meletakkan rantang itu di meja dan berbisik pelan bahwa makanan ini dimasak sendiri olehnya di dapur terpisah yang kuncinya hanya ia yang pegang, sehingga dijamin aman dari tangan jahil Gilang. Bei Sumi juga menyerahkan sebuah botol kecil berisi air kelapa hijau murni, yang sudah dicampur dengan penawar racun alami resep leluhur Bei Sumi. Fatin segera meminumnya dengan lahap. Rasa segarnya seolah membasuh kerongkongannya yang kering. Bei Sumi mengingatkan Fatin untuk tetap berhati-hati, karena Gilang pasti akan semakin agresif mendekati hari ke-7. Fatin mengangguk mantap sambil merapikan jilbab instannya, ia berjanji akan bermain peran dengan sempurna. Benar saja dugaan Bei Sumi tidak meleset. Sekitar 1 jam kemudian pintu kamar dibuka dengan kasar, tanpa diketuk terlebih dahulu. Gilang masuk dengan langkah tergesa-gesa diikuti oleh seorang pria berkemeja batik yang membawa tas kerja kulit tebal. Pria itu diperkenalkan Gilang sebagai notaris rekanannya yang bernama Pak Budi. Gilang memasang wajah cemas yang dibuat-buat, ia menghampiri ranjang Fatin dan mengusap kepala istrinya dengan kasar. Gilang berkata dengan nada panik bahwa demi kelancaran pengobatan dan administrasi rumah sakit yang semakin rumit Fatin harus menandatangani surat kuasa pengalihan aset sementara kepada Gilang.
Gilang beralasan bahwa jika terjadi sesuatu yang buruk pada Fatin di tengah tindakan medis Gilang, bisa segera mengambil keputusan dan mencairkan dana tanpa terhalang birokrasi bank. Fatin menatap Gilang dengan pandangan sayu yang ia buat semeyakinkan mungkin. Dalam hati ia tertawa melihat betapa buruknya akting suaminya itu. Bagaimana mungkin seorang suami meminta tanda tangan pengalihan harta di saat istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati jika bukan karena keserakahan. Pak Budi sang notaris segera menyodorkan sebuah dokumen tebal dan sebuah pena mahal ke hadapan Fatin. Fatin melirik dokumen itu sekilas. Meskipun kepalanya pusing, ia bisa membaca judul dokumen itu dengan jelas yang intinya adalah penyerahan penuh seluruh sertifikat tanah dan deposito atas nama Fatin kepada Gilang tanpa syarat. Ini bukan surat kuasa pengobatan, ini adalah surat perampokan secara legal. Fatin mengangkat tangannya dengan gemetar yang dilebih-lebihkan. Ia mencoba memegang pena itu, namun jari-jarinya seolah tidak bertenaga. Gilang tampak tidak sabar melihat kelambatan Fatin. Ia memegang tangan Fatin dan memaksanya untuk menempelkan mata pena ke atas kertas di kolom tanda tangan. Gilang mendesak Fatin dengan suara setengah membentak agar Fatin segera menandatanganinya supaya ia bisa istirahat. Namun tepat saat ujung pena menyentuh kertas, Fatin sengaja melemaskan seluruh otot tubuhnya. Pena itu terjatuh menggelinding ke lantai. Tubuh Fatin terkulai lemas ke samping dan matanya terpejam rapat seolah-olah ia kehilangan kesadaran mendadak. Gilang berteriak histeris. Bukan karena khawatir Fatin mati melainkan karena tanda tangan itu belum ia dapatkan. Ia mengguncang tubuh Fatin dengan kasar sambil berteriak memanggil nama istrinya agar bangun. Pak Budi tampak panik dan mundur beberapa langkah ketakutan jika kliennya meninggal di depannya saat transaksi ilegal sedang berlangsung. Gilang terus menepuk pipi Fatin dengan keras dan memaki pelan karena rencananya tertunda. Bi Sumi yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan segera bertindak. Ia mendorong Gilang menjauh dari tubuh Fatin dan berteriak memanggil dokter. Dokter Rian dan beberapa perawat segera berlarian masuk. Di tengah kekacauan itu Fatin yang memejamkan mata menahan senyum kemenangan. Ia berhasil mengulur waktu 1 hari lagi, dan membuat Gilang semakin frustrasi. Gilang akhirnya diseret keluar ruangan oleh perawat, karena dianggap mengganggu penanganan medis meninggalkan Fatin yang kembali, dengan tenang. Keesokan harinya suasana di rumah mewah Fatin terasa tegang, meskipun penghuninya sedang tidak lengkap. Gilang pulang ke rumah dengan wajah kusut dan emosi yang meledak-ledak, karena kegagalannya mendapatkan tanda tangan kemarin. Ia mondar-mandir di ruang tengah sambil menelepon Vera dengan nada tinggi menyalahkan keadaan. Di tengah kemarahannya pandangan Gilang jatuh pada sosok Bei Sumi yang sedang menyapu halaman belakang dengan santai. Keberadaan wanita tua itu tiba-tiba sangat mengganggu bagi Gilang. Ia merasa Bei Sumi selalu ada di mana-mana seolah menjadi mata-mata yang mengawasi gerak-geriknya. Gilang juga ingat bagaimana Bei Sumi berani mendorongnya di rumah sakit kemarin. Rasa tersinggung sebagai tuan rumah membuat darah Gilang mendidih. Gilang melangkah lebar menuju pintu kaca belakang dan membukanya dengan kasar. Ia berteriak memanggil Bei Sumi. Bei Sumi menghentikan sapu lidinya dan menoleh dengan tenang, tanpa rasa takut sedikitpun di wajahnya. Tatapan mata Bei Sumi yang tajam dan menusuk membuat Gilang merasa kerdil, sesaat namun egonya segera menepis perasaan itu. Dengan telunjuk mengarah ke wajah Bei Sumi, Gilang berkata lantang, bahwa mulai detik ini Bei Sumi dipecat. Gilang memerintahkan Bei Sumi untuk mengemasi barang-barangnya yang tidak seberapa itu, dan segera angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Gilang beralasan ia tidak butuh pembantu yang tidak sopan dan suka ikut campur urusan majikan. Gilang merasa puas telah melampiaskan kemarahannya dan berpikir satu masalah telah selesai. Namun reaksi Bei Sumi sungguh di luar dugaan. Bukannya menangis memohon belas kasihan atau segera pergi, Bei Sumi malah tertawa kecil. Tawa itu terdengar renyah namun penuh wibawa. Bei Sumi menegakkan tubuhnya, meletakkan sapu di samping pot bunga dan berjalan mendekati Gilang, hingga jarak mereka hanya tinggal 1 meter. Dengan suara yang tenang namun tegas Bei Sumi berkata bahwa Gilang tidak memiliki hak sedikitpun untuk memecatnya. Bei Sumi menjelaskan bahwa kontrak kerjanya bukan ditandatangani oleh Gilang melainkan langsung oleh almarhum ayah Fatin, melalui sebuah yayasan keluarga yang sah secara hukum. Selama Fatin masih hidup atau selama yayasan itu masih berdiri, Gilang tidak punya kuasa untuk mengusir Bei Sumi dari properti tersebut. Gilang ternganga mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka seorang tukang kebun berani berbicara masalah kontrak dan hukum dengannya. Gilang mencoba menggertak lagi dengan mengatakan bahwa ia adalah suami Fatin dan calon pemilik tunggal rumah ini, jadi kata-katanya adalah hukum. Bei Sumi hanya tersenyum sinis. Di dalam hatinya Bei Sumi menertawakan kebodohan Gilang. Gilang tidak tahu siapa sebenarnya wanita tua yang berdiri di hadapannya ini. Bei Sumi sebenarnya adalah Sumiati SH, MH, seorang mantan pengacara pidana yang sangat disegani di ibu kota 10 tahun lalu. Ia adalah sahabat karib ayah Fatin semasa kuliah.
Ketika ayah Fatin meninggal, beliau meminta Sumiati untuk pensiun dini dan menjaga putri semata wayangnya dari dekat dengan menyamar sebagai pekerja rumah tangga, karena ayah Fatin sudah lama mencurigai gelagat buruk orang-orang yang mendekati Fatin demi harta. Bei Sumi menatap mata Gilang lurus-lurus dan berkata bahwa tugasnya adalah menjaga bunga-bunga ibu Fatin agar tidak layu sebelum waktunya dan mencegah hama perusak menghancurkan kebun yang indah ini. Kalimat itu penuh makna ganda yang menyindir Gilang sebagai hama. Gilang yang kehabisan kata-kata hanya bisa mendengus kesal dan kembali masuk ke dalam rumah membanting pintu kaca hingga bergetar. Gilang tidak tahu bahwa konfrontasi ini adalah bagian dari rencana besar Bei Sumi untuk memancing emosi Gilang agar semakin ceroboh. Setelah Gilang masuk, Bei Sumi segera mengeluarkan ponsel pintar model terbaru dari saku daster batiknya. Ponsel itu sangat kontras dengan penampilannya yang sederhana. Ia menghubungi salah satu mantan rekan kerjanya yang kini bekerja sebagai kepala cabang di bank tempat Fatin menyimpan sebagian besar aset likuidnya. Dengan bahasa hukum yang fasih dan taktis, Bei Sumi memberikan instruksi untuk membekukan sementara akses informasi rekening Fatin dan menyebarkan rumor halus di kalangan pegawai bank bahwa aset keluarga Fatin sedang dalam proses audit forensik karena dugaan sengketa waris. Bei Sumi tahu bahwa Gilang punya teman yang bekerja di bank tersebut, dan berita ini pasti akan sampai ke telinga Gilang dalam hitungan jam. Benar saja, sore harinya Gilang menerima telepon dari temannya yang bekerja di bank. Wajah Gilang berubah pucat pasi saat mendengar kabar burung bahwa aset-aset Fatin sedang diaudit dan mungkin akan dibekukan oleh pihak ketiga jika Fatin meninggal tanpa wasiat yang jelas. Gilang panik bukan main. Ia merasa waktu 7 hari yang ia miliki semakin sempit. Jika ia tidak segera bertindak, maka semua rencananya akan sia-sia. Gilang tidak menyadari bahwa kepanikannya ini adalah hasil karya tukang kebun yang baru saja ia coba usir. Di sudut taman, Bei Sumi kembali menyapu daun kering dengan senyum puas mengetahui bahwa umpan beracunnya telah dimakan lahap oleh sang ular. Matahari baru saja terbenam di ufuk barat meninggalkan semburat jingga yang perlahan kelam di telan malam. Di kediaman mewah milik Fatin, suasana justru tampak begitu hidup dan meriah, tidak seperti rumah yang pemiliknya sedang sekarat di rumah sakit. Gilang berdiri di depan cermin besar di kamar utama, merapikan kerah kemeja batiknya yang berharga jutaan rupiah. Ia menyisir rambutnya ke belakang dengan gel, hingga tampak klimis dan rapi. Senyum tak lepas dari bibirnya. Hari ini adalah hari kelima sejak vonis dokter dijatuhkan. Menurut perhitungan Gilang, sisa waktu Fatin hanya tinggal 2 hari lagi, atau bahkan bisa lebih cepat jika ia beruntung. Keyakinan Gilang bahwa ia akan segera menjadi duda kaya raya, membuatnya merasa perlu untuk merayakan kemenangan ini lebih awal. Ia menyebut acara malam ini sebagai syukuran kecil-kecilan sekaligus rapat strategi bisnis dengan calon investor barunya. Gilang turun ke lantai bawah dengan langkah percaya diri, menapaki anak tangga satu persatu layaknya seorang raja yang sedang menuruni singgasananya. Ruang tamu dan ruang keluarga yang luas telah disulap menjadi tempat perjamuan makan malam yang elegan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih bersih, dihiasi rangkaian bunga segar yang harum. Para pelayan dari jasa catering profesional terlihat sibuk menyajikan hidangan pembuka. Aroma masakan lezat menguar ke seluruh penjuru ruangan, menggugah selera siapa saja yang menciumnya. Gilang memang tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang untuk acara ini, meskipun uang itu sebenarnya adalah sisa tabungan terakhir yang ia kuras dari kartu kredit tambahan milik Fatin. Bagi Gilang ini adalah investasi. Ia harus terlihat sukses dan bona fide di mata rekan-rekan bisnisnya, agar mereka mau menanamkan modal pada proyek properti fiktif yang sedang ia rancang. Satu persatu tamu undangan mulai berdatangan. Mereka bukanlah teman-teman Fatin ataupun kerabat dekat keluarga, melainkan kenalan-kenalan Gilang yang rata-rata memiliki rekam jejak bisnis yang abu-abu. Ada pengusaha tambang ilegal, ada maklar tanah sengketa, dan tentu saja ada Vera yang malam itu hadir bukan sebagai selingkuhan sembunyi-sembunyi melainkan sebagai pendamping Gilang. Vera tampil mendampingi Gilang menyambut para tamu di pintu depan, seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang sah. Mereka tertawa renyah, berbasa-basi menanyakan kabar, dan membicarakan peluang keuntungan besar yang akan segera mereka raih. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya tentang kondisi Fatin di rumah sakit. Bagi mereka Fatin hanyalah batu loncatan yang sebentar lagi akan hilang dari sejarah. Sementara itu suasana yang sangat kontras terjadi di kamar rawat inap VIP rumah sakit. Fatin duduk di tepi ranjang dengan napas yang teratur. Tidak ada lagi selang infus yang menancap di punggung tangannya. Beberapa menit yang lalu dengan tekad yang bulat ia mencabut sendiri jarum infus itu, dan menekan bekas lukanya dengan kapas beralkohol, hingga darah berhenti menetes. Rasa perih akibat cabutan paksa itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya akibat pengkhianatan Gilang. Fatin merasa tubuhnya jauh lebih segar malam ini. Berkat ramuan penawar racun dan makanan sehat yang rutin diselundupkan Bei Sumi selama 4 hari terakhir, racun di tubuhnya perlahan ternetralisir. Kekuatannya telah kembali meskipun ia belum pulih 100%, namun itu sudah cukup untuk memulainya langkah balas dendam.
Pintu kamar mandi di dalam ruang rawat itu terbuka. Bi Sumi keluar dengan membawa sebuah tas jinjing besar berisi pakaian ganti untuk Fatin. Tanpa banyak bicara Bi Sumi membantu Fatin melepaskan baju pasien rumah sakit yang membosankan itu. Fatin mengenakan gamis panjang yang elegan dan membalut kepalanya dengan jilbab yang rapi. Saat bercermin, Fatin nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita yang terpantul di cermin itu bukan lagi Fatin yang lemah dan sakit-sakitan melainkan Fatin yang siap berperang. Bi Sumi menatap majikannya dengan bangga. Ia tahu bahwa Fatin mewarisi keteguhan hati ayahnya. Malam ini mereka akan meninggalkan rumah sakit secara diam-diam. Dr. Rian yang sudah mengetahui kebusukan Gilang dan merasa bersalah, karena sempat membiarkan Gilang masuk sembarangan telah setuju untuk menutup mata dan membiarkan Fatin pergi lewat pintu belakang staf medis. Kembali ke rumah mewah Gilang, acara makan malam sedang berlangsung dengan meriah. Denting sendok dan garpu beradu dengan piring porselen menciptakan irama keserakahan. Gilang berdiri di depan ruangan memegang gelas berisi jus anggur merah berkilauan di bawah lampu kristal gantung. Ia mengetuk gelasnya pelan dengan sendok meminta perhatian para tamu. Ruangan seketika hening. Gilang memulai pidatonya dengan penuh percaya diri. Ia menceritakan visi masa depannya tentang bagaimana ia akan mengembangkan aset-aset properti yang akan segera diwariskan kepadanya menjadi imperium bisnis raksasa. Ia membual tentang tanah berhektar-hektar yang siap dibangun resor mewah dan mengundang para tamu untuk segera menyetorkan dana investasi awal, jika tidak ingin ketinggalan kereta emas ini. Para tamu tampak terpesona dengan karisma palsu Gilang, mereka mengangguk-angguk antusias membayangkan keuntungan berlipat ganda. Untuk meyakinkan para investor, Gilang telah menyiapkan sebuah presentasi visual. Ia memberi isyarat kepada Vera untuk menyalakan proyektor yang sudah disiapkan di tengah ruangan. Layar putih besar turun perlahan dari langit-langit. Gilang tersenyum lebar menunjuk ke arah layar bersiap menjelaskan grafik keuntungan yang fantastis. Proyektor menyala menembakkan cahaya terang ke layar. Namun bukannya menampilkan slide presentasi bisnis, gambar yang muncul di layar justru membuat senyum Gilang lenyap seketika. Layar itu menampilkan sebuah rekaman video CCTV dengan resolusi tinggi. Di dalam video itu terlihat jelas sosok Gilang sedang berada di dapur mengenakan piyama tidur. Tangannya sibuk membuka sebuah bungkusan kecil berisi serbuk putih lalu menuangkannya ke dalam cangkir minuman herbal milik Fatin. Wajah Gilang di video itu terlihat dingin dan kejam saat ia mengaduk minuman beracun itu. Keheningan di ruang tamu itu berubah menjadi mencekam. Para tamu ternganga menatap layar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Suara gelas jatuh dan pecah terdengar nyaring di sudut ruangan, karena salah satu tamu saking kagetnya menjatuhkan minumannya. Gilang mematung di tempatnya, wajahnya pucat pasi seolah darah berhenti mengalir di tubuhnya. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Bagaimana mungkin rekaman itu bisa ada di sana? Bukankah ia sudah menghapus semua jejak? Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia melihat ke arah Vera dengan tatapan panik meminta bantuan, namun Vera juga tampak syok dan ketakutan. Gilang berusaha tertawa canggung mencoba mencairkan suasana. Dengan suara bergetar ia berteriak bahwa ini pasti ulah hacker atau pesaing bisnis yang ingin menjatuhkannya dengan video editan palsu. Gilang berlari menuju laptop yang terhubung ke proyektor, berusaha mematikan tayangan itu. Namun anehnya tombol-tombol di laptop itu tidak berfungsi. Video terus berputar menampilkan adegan demi adegan saat Gilang menyakiti Fatin secara diam-diam. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Tatapan kagum mereka kini berubah menjadi tatapan jijik dan curiga. Beberapa dari mereka mulai berdiri mengambil tas dan bersiap untuk pergi. Mereka adalah pebisnis kotor tapi terlibat dalam kasus pembunuhan berencana, adalah hal yang ingin mereka hindari. Gilang berteriak memohon agar mereka tetap duduk dan mendengarkan penjelasannya, namun tidak ada yang peduli. Kekacauan semakin menjadi saat tiba-tiba aliran listrik di seluruh rumah padam total. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Jeritan kaget terdengar dari beberapa tamu wanita. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan Gilang kini berubah menjadi bencana yang memalukan dalam sekejap mata. Di tengah kegelapan itu, Gilang merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasinya dari kejauhan, mata yang menuntut balas atas setiap tetes racun yang ia berikan. Kegelapan yang menyelimuti rumah mewah itu terasa begitu pekat dan berat. Suara riuh rendah para tamu yang panik perlahan mereda seiring dengan deru mesin mobil-mobil mereka yang meninggalkan pekarangan rumah satu persatu. Tidak ada yang mau berlama-lama di tempat yang gelap gulita dan penuh dengan aura skandal kejahatan itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit rumah besar itu kembali sunyi menyisakan Gilang yang berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang berantakan. Vera pun sudah kabur lebih dulu dengan alasan takut gelap, meninggalkan Gilang yang kini harus menghadapi kekacauan ini seorang diri. Gilang meraba-raba saku celananya mencari ponsel untuk menyalakan senter. Cahaya putih menyilaukan dari lampu kilat ponselnya,
membelah kegelapan menyoroti sisa-sisa makanan yang belum sempat dimakan dan gelas-gelas yang berserakan. Napas Gilang memburu. Ia masih tidak habis pikir bagaimana video itu bisa muncul. Ia yakin 100% bahwa laptop yang ia gunakan adalah laptop pribadinya yang selalu ia kunci dengan sandi rumit. Pikirannya berkecamuk antara rasa takut ketahuan polisi dan rasa marah karena dipermalukan. Ia mencoba menyalakan saklar lampu namun listrik tetap mati. Anehnya ia melihat lampu jalan di depan rumah menyala terang, dan rumah tetangga di seberang jalan pun terang benderang. Hanya rumahnya saja yang padam. Ini bukan pemadaman bergilir dari PLN, ini adalah sabotase. Gilang menggeram marah memaki-maki nama Bei Sumi, karena ia yakin tukang kebun tua itulah satu-satunya orang yang punya akses ke panel listrik utama di belakang rumah. Gilang bersumpah akan mencari wanita tua itu dan memberinya pelajaran. Dengan langkah lebar dan penuh emosi Gilang berjalan menuju pintu belakang hendak memeriksa panel listrik. Namun langkahnya terhenti mendadak saat ia mendengar suara aneh dari lantai atas. Tuk, tuk, tuk. Suara itu terdengar ritmis dan jelas menggema di lorong tangga yang sepi. Itu adalah suara langkah kaki seseorang yang mengenakan sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer. Jantung Gilang seakan berhenti berdetak sesaat. Bulu kuduknya meremang. Ia tahu persis suara langkah kaki itu. Itu adalah bunyi langkah Fatin. Fatin selalu mengenakan sepatu hak tinggi favoritnya saat berada di rumah sebelum ia jatuh sakit. Tapi itu tidak mungkin. Fatin sedang sekarat di rumah sakit terbaring lemah tak berdaya. Tidak mungkin Fatin ada di sini. Siapa di sana? Teriak Gilang dengan suara parau mencoba mengusir rasa takutnya sendiri. Suaranya memantul di dinding-dinding kosong namun tidak ada jawaban. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar utama kamar yang dulu ia tempati bersama Fatin. Hening. Gilang menelan ludah tenggorokannya terasa kering kerontang. Logikanya berusaha menepis hal-hal mistis. Mungkin itu maling? Atau mungkin Vera kembali lagi? Dengan tangan gemetar memegang ponsel sebagai satu-satunya sumber cahaya Gilang, memberanikan diri menaiki tangga. Setiap anak tangga yang ia pijak terasa begitu berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahannya. Bayangan-bayangan hitam dari perabot rumah yang tersorot senter, tampak seperti monster yang siap menerkamnya dari kegelapan. Sesampainya di lantai 2 Gilang, mengarahkan senternya ke arah pintu kamar utama. Pintu itu sedikit terbuka menyisakan celah gelap yang menganga. Gilang mendorong pintu itu perlahan hingga terbuka lebar. Cahaya senter menyapu seisi kamar. Tempat tidur rapi lemari tertutup rapat namun pandangan Gilang terkunci pada satu titik di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Di sana ada sebuah kursi goyang kayu tua milik mendiang ayah Fatin. Kursi itu membelakangi pintu menghadap keluar jendela. Dan di atas kursi itu, Gilang melihat siluet seseorang sedang duduk. Siluet seorang wanita dengan rambut panjang terurai mengenakan gaun tidur yang sangat ia kenali. Gaun itu adalah gaun favorit Fatin. Kaki Gilang lemas seketika. Ia mundur selangkah menabrak dinding. Fatin? Panggilnya lirih nyaris tak terdengar. Sosok itu diam tak bergerak. Kursi goyang itu perlahan bergerak sendiri berderit pelan kriet-kriet, seolah ada yang mengayunnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh Gilang. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini bangkit menjadi teror yang mencekik lehernya. Ia teringat wajah pucat Fatin saat meminum racun, teringat tatapan mata istrinya yang sayu. Apakah Fatin sudah meninggal di rumah sakit dan arwahnya pulang untuk menuntut balas? Gilang ingin lari tapi kakinya terpaku di lantai. Rasa penasaran bercampur horor memaksanya untuk mendekat. Ia harus memastikan apakah itu hantu atau hanya halusinasi akibat stres. Dengan sisa keberanian yang ada Gilang melangkah mendekati kursi goyang itu. Jaraknya semakin dekat 3 meter 2 meter 1 meter. Gilang mengulurkan tangannya yang gemetar menyentuh bahu sosok itu dan memutar kursi tersebut agar menghadap ke arahnya. Saat cahaya senter menerangi wajah sosok itu, Gilang menjerit keras dan melompat mundur hingga terjatuh ke lantai. Itu bukan Fatin. Itu juga bukan hantu. Itu adalah sebuah boneka manekin plastik bekas yang biasa dipakai untuk memajang baju. Manekin itu didandani dengan gaun tidur Fatin dan dipakaikan rambut palsu. Wajah manekin itu polos tanpa ekspresi namun di bagian dadanya tertempel secari kertas putih dengan tulisan spidol merah yang seolah melotot ke arah Gilang. Gilang merangkak mendekat untuk membaca tulisan itu dengan tangan gemetar hebat. Tulisan itu berbunyi, "Harta tidak dibawa mati, tapi dosamu akan mematikanmu. Waktumu sudah habis, Mas." Gilang meremas kertas itu dengan napas tersengal-sengal. Ini bukan hantu, ini teror manusia. Seseorang sedang mempermainkannya. Seseorang tahu rahasianya. Rasa takutnya kini bercampur dengan kemarahan yang meluap-luap. Ia bangkit berdiri dan menendang manekin itu hingga terguling. "Keluar kau. Jangan main-main denganku.
Teriaknya ke segala penjuru kamar namun, hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Tiba-tiba ponsel di genggamannya bergetar panjang. Gilang tersentak kaget hampir menjatuhkan ponsel itu. Ia melihat layar ponselnya, ada sebuah notifikasi pesan masuk dari bank. Di tengah situasi yang kacau ini, ia berharap itu kabar baik, mungkin transferan masuk dari teman bisnisnya. Namun harapan itu hancur berkeping-keping saat ia membaca isi pesan tersebut. Pesan itu memberitahukan bahwa kartu kredit utamanya telah ditolak dalam transaksi otomatis pembayaran tagihan, dan seluruh rekening bank atas namanya telah dibekukan sementara oleh otoritas keuangan karena indikasi aktivitas mencurigakan dan laporan penipuan. Gilang membelalakan matanya. Ia mencoba membuka aplikasi perbankan di ponselnya namun aksesnya ditolak. Ia mencoba kartu yang lain, hasilnya sama. Gilang terduduk lemas di lantai di samping manekin yang terguling. Dunianya benar-benar runtuh malam ini. Rumah gelap gulita, tamu-tamu kabur, namanya tercemar video skandal, dan sekarang seluruh akses keuangannya diputus total. Ia tidak punya uang tunai sepeser pun di dompetnya. Hutang-hutang pada rentenir untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan pesta malam ini akan segera jatuh tempo besok. Tanpa akses ke rekening Fatin, tanpa uang sendiri, Gilang sadar ia sudah tamat. Ia sendirian di dalam rumah besar yang kini terasa seperti penjara gelap. Di luar sana suara guntur mulai terdengar menggelegar menandakan badai akan segera turun, seolah alam pun turut merayakan kehancuran Gilang yang baru saja dimulai. Di kejauhan dari balik pagar rumah yang tinggi, sepasang mata menatap jendela kamar yang gelap itu, dengan puas lalu mobil hitam yang diparkir di seberang jalan pun melaju pergi menembus malam. Sinar matahari pagi yang terik menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela yang tidak tertutup rapat, membangunkan Gilang dari tidur ayamnya yang gelisah. Ia terbangun di atas sofa ruang tamu dengan tubuh yang terasa remuk redam. Kepalanya berdenyut nyeri bukan main akibat stres berat yang ia alami semalam. Gilang mengerjap-ngerjapkan matanya mencoba mengumpulkan kesadarannya yang tercecer. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah sisa-sisa kekacauan pesta semalam. Gelas-gelas kotor berserakan, piring-piring sisa makanan yang mulai dikerubungi semut, dan dekorasi bunga yang sudah layu. Rumah mewah itu kini tampak seperti kapal pecah, suram dan tidak bernyawa, persis seperti masa depan Gilang yang kini berada di ujung tanduk. Ia merogoh saku celananya mencari ponsel. Baterainya tinggal 5%. Tidak ada pesan masuk, tidak ada notifikasi transfer. Hanya ada peringatan dari operator bahwa kuota internetnya habis dan tagihan pasca bayarnya menunggak. Gilang bangkit duduk sambil memijat pelipisnya. Ingatan tentang kejadian horor semalam kembali menghantuinya. Manekin di kamar atas, video skandal yang diputar di depan investor, dan rekening yang dibekukan. Semua itu nyata. Gilang sadar ia tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Hari ini adalah hari ke-7. Sesuai vonis dokter, hari ini seharusnya adalah hari kematian Fatin. Sebuah ide licik kembali muncul di benak Gilang. Jika Fatin benar-benar meninggal hari ini, maka segala masalah keuangannya akan selesai. Dengan surat kematian Fatin, ia bisa memaksa pihak bank untuk membuka blokir rekening atas nama ahli waris. Ia juga bisa mencairkan asuransi jiwa Fatin yang nilainya miliaran rupiah. Harapan itu menjadi satu-satunya bahan bakar yang membuat Gilang bertenaga kembali. Ia bergegas ke kamar mandi, membasuh wajahnya sekadarnya, lalu menyambar kunci mobil. Ia harus ke rumah sakit sekarang juga untuk memastikan kabar baik itu. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat lama bagi Gilang. Jalanan ibu kota yang macet parah membuat emosinya semakin tidak stabil. Ia memaki-maki pengendara motor yang menyalipnya dan membunyikan klakson dengan brutal setiap kali mobil di depannya berhenti mendadak. Di dalam kepalanya, ia sudah menyusun skenario tangisan palsu yang akan ia persembahkan di depan dokter dan perawat saat melihat jenazah istrinya. Ia akan berakting sebagai suami yang paling menderita sedunia, agar tidak ada yang curiga. Setelah 1 jam berjuang menembus kemacetan, mobil sedan hitam Gilang akhirnya memasuki pelataran parkir rumah sakit. Tanpa membuang waktu, ia berlari kecil menuju lobi, menaiki lift, dan langsung menuju lantai tempat kamar VIP Fatin berada. Koridor lantai VIP tampak lengang. Gilang mempercepat langkahnya menuju kamar nomor 303. Jantungnya berdegup kencang antara harap dan cemas. Saat ia tiba di depan pintu kamar, ia mendapati pintu itu sedikit terbuka. Gilang mendorongnya perlahan. Matanya terbelalak. Kamar itu kosong melompong. Tempat tidur pasien sudah rapi dengan sprei baru yang licin, tidak ada lagi peralatan medis, tidak ada tas pakaian, dan tentu saja tidak ada Fatin. Ruangan itu bersih seolah tidak pernah ada kehidupan di sana sebelumnya. Gilang masuk ke dalam, memeriksa kamar mandi, nihil. Ia merasa lututnya lemas. Apakah Fatin sudah meninggal dan dibawa ke kamar jenazah? Atau apakah Fatin dipindahkan ke ruang ICU?
Seorang perawat senior yang kebetulan lewat melihat Gilang yang kebingungan di ambang pintu. Perawat itu berhenti dan menatap Gilang dengan tatapan dingin, seolah ia sedang melihat sesuatu yang menjijikkan. Gilang segera menghampiri perawat itu dan bertanya dengan suara yang dibuat sedih tentang keberadaan istrinya. Perawat itu menjawab dengan nada datar tanpa emosi, bahwa pasien bernama Ibu Fatin sudah tidak ada di ruangan ini sejak subuh tadi. Gilang mendesak bertanya kemana istrinya dibawa. Perawat itu hanya menjawab singkat bahwa Ibu Fatin sudah pulang, dan seluruh administrasi sudah diselesaikan oleh pihak keluarga. Setelah mengatakan itu, perawat tersebut berlalu begitu saja meninggalkan Gilang yang mematung. Kata, pulang, di telinga Gilang terdengar seperti konfirmasi kematian. Ia menyimpulkan bahwa Fatin sudah meninggal dan jenazahnya langsung dibawa pulang oleh kerabat, atau mungkin oleh Bei Sumi untuk dimakamkan. Senyum lebar perlahan mengembang di wajah Gilang. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di lorong rumah sakit yang sepi. Akhirnya, gumamnya pelan. Mati juga kamu. Gilang merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia tidak peduli di mana jenazah Fatin berada sekarang. Yang penting baginya adalah Fatin sudah tidak bernyawa. Sekarang, prioritas utamanya adalah menemukan dokumen aset fisik yang disembunyikan. Gilang teringat kejadian beberapa hari lalu saat ia mencoba mengusir Bei Sumi. Ia ingat Bei Sumi selalu terlihat protektif terhadap sebuah pot tanaman besar berjenis monstera yang terletak di sudut teras samping, dekat kamar Bei Sumi. Wanita tua itu pernah melarang Gilang mendekati pot itu dengan alasan tanamannya mahal dan sensitif. Gilang yakin, di dalam tanah pot itulah Bei Sumi menyembunyikan emas batangan atau sertifikat tanah yang hilang dari brankas. Gilang memacu mobilnya kembali ke rumah dengan kecepatan tinggi. Ia menerobos lampu merah, tidak peduli lagi dengan aturan lalu lintas. Bayangan tentang tumpukan emas dan sertifikat properti menari-nari di pelupuk matanya. Sesampainya di rumah, ia langsung berlari menuju teras samping. Rumah masih sepi, Bei Sumi tidak terlihat di mana-mana. Gilang menyambar skop kecil yang tergeletak di dekat kran air, dan mulai menggali tanah di dalam pot besar itu dengan membabi buta. Tanah berhamburan ke lantai keramik yang bersih. Napas Gilang memburu, keringat bercucuran membasahi kemeja mahalnya yang sudah kusut. Ia terus menggali, merusak akar tanaman yang indah itu tanpa ampun. Tuh! Ujung sekop membentur sesuatu yang keras. Mata Gilang berbinar. Itu dia. Ia menggali lebih cepat menggunakan tangannya, menyingkirkan tanah yang menutupi benda tersebut. Ternyata itu adalah sebuah kotak besi berukuran sedang, mirip kotak perkakas namun terkunci rapat. Dengan sisa tenaga yang ada, Gilang mengangkat kotak berat itu keluar dari pot. Ia tidak sabar mencari kunci. Ia mengambil sebuah batu besar dari taman, dan memukulkannya ke gembok kotak itu, berkali-kali hingga gembok itu hancur. Dengan tangan gemetar karena antusiasme yang meledak-ledak, Gilang membuka tutup kotak tersebut. Ia membayangkan kilauan emas atau gepokan uang dolar di dalamnya. Namun, apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir hebat lalu membeku seketika. Kotak itu tidak berisi emas. Tidak ada uang. Tidak ada sertifikat tanah. Kotak itu penuh sesak dengan tumpukan amplop surat berwarna-warni. Gilang mengambil salah satu amplop itu dengan bingung. Ia membukanya dan membaca isinya. Itu adalah surat tagihan dari sebuah perusahaan investasi bodong yang pernah diikuti Gilang 2 tahun lalu, tagihan yang nilainya ratusan juta rupiah. Gilang mengira utang itu sudah lunas, karena tidak pernah ada penagih yang datang ke rumah. Ia mengambil amplop lain. Itu adalah surat tagihan kartu kredit atas nama Gilang yang limitnya sudah jebol. Amplop berikutnya adalah surat peringatan dari leasing mobil sport yang ia beli diam-diam. Gilang membongkar seluruh isi kotak itu. Semuanya adalah surat utang. Surat tagihan. Surat peringatan sita. Ternyata, selama ini Fatinlah yang membayar semua cicilan gaya hidup Gilang secara diam-diam. Fatin menyimpan semua bukti kebobrokan finansial Gilang di dalam kotak ini. Di dasar kotak, Gilang menemukan sebuah amplop putih bersih dengan tulisan tangan Fatin yang rapi. Dengan tangan yang kini gemetar karena ketakutan, bukan lagi karena antusiasme, Gilang membuka surat itu. Isinya singkat namun menusuk jantung. Mas, selama ini aku menutupi lubang yang kamu gali dengan uang warisan ayahku. Tapi 7 hari yang lalu, saat kamu mendoakan kematianku, aku berhenti membayar semuanya. Selamat menikmati panen dari apa yang kamu tanam. Gilang menjatuhkan surat itu. Kakinya lemas hingga ia terduduk di lantai teras yang kotor oleh tanah. Ia baru menyadari bahwa selama 7 hari terakhir, di saat ia sibuk merencanakan kematian istrinya, bom waktu finansial yang selama ini ditahan oleh Fatin telah meledak. Ia tidak kaya. Ia tidak punya apa-apa selain gunungan utang yang kini jatuh tempo secara bersamaan.
Harta yang ia kejar ternyata sudah habis digunakan untuk menutupi keserakahannya sendiri di masa lalu. Gilang menjambak rambutnya sendiri, berteriak frustrasi memecah kesunyian siang itu. Namun teriakannya terhenti ketika ia mendengar suara deru mesin motor yang banyak mendekat ke arah gerbang rumahnya. Suara yang bising dan penuh ancaman. Suara bising di depan gerbang rumah semakin menjadi-jadi. Teriakan-teriakan kasar terdengar bersahutan memanggil nama Gilang dengan nada penuh amarah. Gilang yang masih terduduk lemas di teras samping tersentak kaget. Ia merangkak bangun dan mengintip dari balik tembok pagar samping. Jantungnya serasa mau copot melihat pemandangan di depan rumahnya. Sekitar 10 orang pria berbadan tegap dengan wajah garang, sedang menggedor-gedor gerbang besi yang tinggi itu. Beberapa dari mereka membawa map dokumen, sementara yang lain memegang pentungan kayu. Mereka adalah para debt collector dari berbagai lembaga keuangan ilegal dan rentenir tempat Gilang meminjam uang untuk modal, bisnis, yang gagal. Rupanya, setelah pembayaran macet selama 7 hari dan tidak ada respon, mereka memutuskan untuk mendatangi rumah debitur secara bersamaan. Kepanikan melanda Gilang. Ia berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu rapat-rapat. Namun suara gedoran di gerbang semakin keras, seolah besi itu akan jebol sewaktu-waktu. Salah satu penagih berteriak menggunakan pengeras suara, mengancam akan menyita seluruh isi rumah jika Gilang tidak keluar dan melunasi hutangnya sekarang juga. Gilang yang terdesak merasa tidak punya pilihan lain. Ia harus menghadapi mereka. Ia masih berpegang pada keyakinan bahwa ia adalah pemilik rumah ini karena istrinya sudah mati. Dengan sisa keberanian yang dipaksakan, Gilang berjalan menuju balkon lantai 2 yang menghadap ke gerbang depan. Dari atas balkon, Gilang berteriak ke arah kerumunan di bawah. Ia mencoba menggertak mereka. Gilang berteriak bahwa mereka telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dan ia akan memanggil polisi. Ia juga berteriak lantang bahwa ia adalah pemilik sah rumah mewah ini, dan ia akan melunasi semua utang itu, segera setelah proses warisan istrinya cair. Gilang membual bahwa istrinya baru saja meninggal dunia, dan ia adalah ahli waris tunggal yang kaya raya. Mendengar kata, warisan, para penagih itu berhenti menggedor sejenak. Mereka saling pandang, mungkin berpikir bahwa ada harapan uang mereka kembali. Gilang merasa sedikit lega, strateginya mengulur waktu tampaknya berhasil. Namun, di tengah momen hening itu, sebuah mobil sedan hitam mewah model terbaru meluncur perlahan membelah kerumunan orang-orang kasar itu. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang. Kaca jendela belakang turun perlahan, menampilkan wajah seorang pria parubaya berkacamata tebal yang tampak sangat serius. Pria itu keluar dari mobil dengan tenang, didampingi oleh 2 orang asisten yang membawa tas dokumen. Gilang mengenali pria itu. Dia adalah Pak Herman, pengacara senior kepercayaan mendiang ayah Fatin, atasan lama dari firma hukum tempat Bei Sumi dulu bekerja. Kehadiran Pak Herman membuat nyali Gilang ciut seketika. Aura otoritas yang dipancarkan pengacara itu, membuat para penagih utang pun mundur memberi jalan. Pak Herman berdiri di depan gerbang, dan menatap Gilang yang berada di balkon. Tanpa perlu berteriak, suaranya yang berat dan tegas terdengar jelas. Ia menyapa Gilang dan berkata bahwa ia datang untuk membacakan klausul penting terkait status kepemilikan aset keluarga. Gilang turun dari balkon dan berlari menuju halaman depan, masih dibatasi oleh gerbang besi. Dengan napas terengah-engah, Gilang berkata kepada Pak Herman bahwa ia adalah suami sah Fatin, dan karena Fatin sudah meninggal, maka rumah ini otomatis menjadi miliknya. Gilang meminta Pak Herman untuk mengusir para preman itu. Pak Herman tersenyum tipis, senyuman yang penuh arti. Ia membuka sebuah map merah yang dibawa asistennya. Dengan suara lantang agar didengar oleh semua orang, termasuk para penagih utang, Pak Herman membacakan sebuah dokumen. Itu adalah perjanjian pranikah yang pernah ditandatangani Gilang 3 tahun lalu, dokumen yang selama ini Gilang anggap remeh dan ia kira sudah hilang. Pak Herman membacakan pasal yang menyatakan bahwa jika terjadi perselingkuhan yang terbukti, atau jika terjadi tindak kekerasan fisik maupun upaya yang membahayakan nyawa pasangan, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut kehilangan seluruh haknya atas harta gonogini dan hak waris sekecil apapun. Seluruh aset akan kembali ke keluarga asal atau disumbangkan ke yayasan sosial. Wajah Gilang memucat. Ia mencoba menyangkal. Ia berteriak bahwa tidak ada bukti ia berselingkuh atau menyakiti Fatin. Ia bersikeras bahwa Fatin mati karena sakit alami. Namun Pak Herman kembali mengeluarkan sebuah dokumen lain, kali ini secari kertas hasil laboratorium forensik. Pak Herman mengatakan bahwa mereka memiliki bukti residu racun arsenik yang ditemukan di rambut dan kuku Fatin, serta rekaman CCTV yang menunjukkan Gilang sedang meracik racun tersebut. Bukti itu sudah cukup untuk membatalkan status Gilang sebagai ahli waris dan mengubah statusnya menjadi tersangka percobaan pembunuhan. Gilang ternganga, lidahnya keluh. Dunia di sekelilingnya terasa berputar.
Para penagih utang yang mendengar penjelasan itu langsung mengamuk kembali. Mereka sadar bahwa Gilang tidak punya uang dan tidak akan pernah punya uang. Mereka mulai memanjat pagar, siap menjarah apa saja yang bisa diambil. Gilang mundur ketakutan, terpojok di halaman rumahnya sendiri. Namun sebelum masa sempat masuk, suara sirine polisi meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. 3 mobil patroli polisi datang dengan kecepatan tinggi, memblokade jalan dan membuat para penagih utang kocar-kacir melarikan diri atau tiarap menyerah. Polisi berseragam lengkap turun dari mobil dan langsung mengamankan area. Gilang merasa sedikit lega karena selamat dari amukan massa, namun kelegaan itu hanya bertahan sedetik. Polisi-polisi itu tidak datang untuk menolongnya, melainkan untuk menangkapnya. Seorang perwira polisi mendekati Gilang dan membacakan hak-haknya. Saat Gilang sedang diborgol dengan tangan ke belakang, pintu mobil sedan hitam Pak Herman yang satu lagi terbuka. Gilang menoleh, dan matanya seakan mau keluar dari kelopaknya. Dari dalam mobil itu, turunlah sesosok wanita yang sangat cantik dan anggun. Wanita itu mengenakan gamis berwarna pastel yang lembut dan jilbab yang berkibar pelan tertiup angin. Wajahnya segar, pipinya merona merah, jauh sekali dari bayangan mayat pucat yang ada di pikiran Gilang. Itu Fatin. Fatin masih hidup. Fatin berdiri tegak menatap Gilang dengan sorot mata yang tenang namun menghancurkan. Di samping Fatin, berdiri Bei Sumi yang kini tidak lagi memakai baju lusuh tukang kebun, melainkan setelan blazer formal layaknya seorang profesional hukum. Gilang berlutut di aspal, bukan karena dipaksa polisi, tapi karena kakinya tidak lagi sanggup menopang berat tubuhnya yang gemetar hebat. Ia menatap Fatin seperti melihat hantu di siang bolong. Bibirnya bergetar menyebut nama istrinya. Fatin melangkah perlahan mendekati gerbang, menatap suaminya dari balik jeruji besi yang kini memisahkan nasib mereka. Fatin tersenyum tipis, senyuman yang sama sekali tidak mengandung rasa kasihan. "Aku belum mati, Mas," ucap Fatin dengan suara lembut namun tajam. "Tapi statusmu sebagai suamiku, statusmu sebagai orang kaya, dan masa depanmu, itulah yang sudah mati hari ini. 7 hari yang kamu berikan padaku, sudah aku kembalikan kepadamu dengan bunga yang setimpal." Gilang menangis meraung-raung, memohon ampun, mengatakan bahwa ia hilaf dan masih mencintai Fatin. Namun Fatin hanya membalikan badan, tidak ingin melihat air mata buaya itu lagi. Ia memberi isyarat pada polisi untuk membawa Gilang pergi. Pemandangan Gilang yang diseret masuk ke mobil polisi menjadi tontonan warga sekitar yang mulai berkumpul. Fatin menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu manis, sementara mobil polisi yang membawa Gilang melaju pergi menuju kehancuran yang sesungguhnya. Suasana di halaman rumah mewah itu masih riuh rendah oleh suara sirine mobil polisi yang memecah keheningan siang. Setelah Gilang diamankan di dalam mobil patroli, inspektur polisi yang memimpin operasi tersebut meminta izin kepada Fatin untuk membawa Gilang kembali masuk ke dalam rumah sebentar. Hal ini dilakukan untuk keperluan rekonstruksi cepat dan penunjukan barang bukti di tempat kejadian perkara, terutama lokasi di mana Gilang menyimpan sisa racun yang belum sempat ia buang. Fatin mengangguk setuju dengan wajah tenang. Ia berjalan mendahului mereka, melangkah masuk ke dalam rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaannya. Langkah kakinya terasa ringan, tidak ada lagi beban ketakutan yang menghantuinya. Di belakangnya, 2 orang petugas menggiring Gilang yang tangan dan kakinya sudah terborgol. Wajah Gilang tertunduk lesu, rambutnya acak-acakan, dan kemeja mahalnya kotor oleh debu tanah. Ia tampak seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya. Sesampainya di ruang tamu, Fatin duduk di sofa tunggal yang biasa diduduki oleh mendiang ayahnya. Ia duduk dengan punggung tegak, memancarkan aura wibawa yang membuat seisi ruangan segan. Bei Sumi berdiri di samping kanan Fatin, memegang sebuah map tebal berisi bukti-bukti tambahan. Gilang didudukan di sofa panjang di hadapan Fatin, diapit oleh 2 polisi berbadan tegap. Tidak lama kemudian, terdengar keributan dari arah lantai 2. Rupanya, beberapa petugas polisi lain sedang melakukan penyisiran di seluruh ruangan rumah untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain yang bersembunyi. Suara jeritan wanita terdengar melengking. Dari tangga, terlihat seorang polisi wanita menggiring Vera yang mencoba bersembunyi di dalam lemari pakaian di kamar tamu. Penampilan Vera sangat berantakan, riasannya luntur oleh air mata ketakutan, dan ia terus meronta-ronta minta dilepaskan. Vera didudukan di samping Gilang. Begitu melihat Gilang, Vera langsung berteriak histeris menyalahkan pria itu. Ia mengaku tidak tahu apa-apa dan hanya dijebak oleh Gilang. Vera mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak terlibat dalam rencana pembunuhan Fatin, ia hanya diajak menikmati fasilitas mewah yang dijanjikan Gilang. Gilang yang mendengar pengkhianatan itu menatap Vera dengan nyalang. Ia membalas bentakan Vera,
mengatakan bahwa wanita itulah yang mendesaknya untuk segera menguasai harta Fatin, karena Vera memiliki banyak hutang gaya hidup. Pertengkaran hebat terjadi di antara dua orang yang sebelumnya saling memanggil sayang itu. Mereka saling membuka aib, saling tuduh, dan saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri masing-masing. Fatin menyaksikan pertunjukan drama itu dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Ia merasa jijik melihat betapa rendahnya moral kedua manusia di hadapannya ini. Inspektur polisi membentak mereka berdua agar diam. Suasana kembali hening. Kini giliran Bei Sumi yang maju ke depan. Dengan gaya bicara seorang pengacara profesional, Bei Sumi meletakkan sebuah bungkusan plastik transparan di atas meja. Di dalam plastik itu terdapat botol kecil berisi bubuk putih yang ditemukan polisi di laci dashboard mobil Gilang. Itu adalah sisa racun arsenik yang digunakan Gilang. Bei Sumi menjelaskan kronologi kejahatan tersebut dengan sangat runtut dan jelas. Ia memaparkan bagaimana Gilang membeli racun itu dari pasar gelap daring, bagaimana Gilang mencampurnya sedikit demi sedikit ke minuman Fatin, dan bagaimana Gilang memalsukan tanda tangan Fatin pada beberapa dokumen perbankan. Setiap kata yang keluar dari mulut Bei Sumi adalah paku yang semakin dalam menancap di peti mati kebebasan Gilang. Tidak ada celah bagi Gilang untuk mengelak. Bukti fisik, bukti digital, dan saksi mata semuanya lengkap. Fatin kemudian mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia diizinkan berbicara. Inspektur polisi mengangguk hormat. Fatin menatap Gilang lurus-lurus tepat di manik matanya. Gilang yang tadinya menunduk kini terpaksa menatap wajah istrinya. Di mata Gilang, Fatin terlihat begitu asing. Wanita lembut yang dulu selalu menuruti perkataannya kini telah berubah menjadi hakim yang siap menjatuhkan vonis. Fatin bertanya dengan suara pelan namun terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. Ia bertanya mengapa Gilang tega melakukan semua ini padahal Fatin sudah memberikan segalanya. Fatin mengingatkan Gilang bagaimana dulu ia menerima Gilang apa adanya saat pria itu tidak punya apa-apa. Fatin memberikan rumah, memberikan modal usaha, dan memberikan kepercayaan penuh. Namun balasan yang ia terima adalah racun dan pengkhianatan. Gilang mulai menangis. Kali ini tangisannya terdengar lebih putus asa. Ia meluncur dari sofa dan berlutut di lantai, bersujud di kaki Fatin meskipun tangannya terborgol. Ia memohon ampun dengan suara serak. Gilang berkata bahwa ia hilaf, ia dibutakan oleh ambisi dan hasutan orang lain. Ia berjanji akan melakukan apa saja asalkan Fatin mau mencabut laporannya. Ia memohon agar Fatin mengingat kenangan manis pernikahan mereka di awal-awal tahun. Gilang bahkan berani bersumpah demi Tuhan bahwa ia masih mencintai Fatin. Vera yang melihat Gilang bersujud meludah ke lantai dengan jijik, merasa muak dengan kepalsuan pria itu. Polisi membiarkan momen itu terjadi, memberikan kesempatan bagi korban untuk meluapkan emosinya sebelum proses hukum berlanjut. Fatin menarik kakinya menjauh dari jangkauan Gilang. Ia tidak merasakan simpati sedikit pun. Hatinya sudah membeku sejak malam di mana Gilang membisikkan kematian padanya. Fatin membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke arah Gilang yang masih terisak. Fatin mengingatkan Gilang pada kalimat yang pernah pria itu bisikan 7 hari yang lalu di rumah sakit. Dengan nada yang meniru persis intonasi Gilang waktu itu, Fatin berbisik tajam. Ia mengatakan bahwa akhirnya Gilang akan membusuk di penjara dalam waktu yang sangat lama. Setelah ini, rumah dan semua harta Fatin akan tetap menjadi milik Fatin, sementara Gilang tidak akan memiliki apa-apa selain baju tahanan yang melekat di badannya. Fatin menegaskan bahwa 7 hari yang diberikan Gilang untuk kematian Fatin, kini berbalik menjadi 7 hari menuju kehancuran Gilang sendiri. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Fatin kembali duduk bersandar di sofa dan memberi kode kepada polisi untuk membawa mereka pergi. Inspektur polisi segera memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Gilang dan Vera keluar. Gilang berteriak-teriak memanggil nama Fatin, suaranya melengking penuh penyesalan dan ketakutan saat ia diseret paksa keluar dari pintu utama. Vera juga digiring keluar sambil terus menangis histeris. Pintu rumah tertutup, menyisakan keheningan yang melegakan. Fatin menghela napas panjang, seolah melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Bei Sumi mendekat dan menyentuh bahu Fatin dengan lembut, memberikan kekuatan. Fatin menoleh dan tersenyum tulus kepada wanita tua yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Pengadilan di ruang tamu itu telah selesai. Vonis sosial telah dijatuhkan, dan keadilan hukum akan segera menyusul. Fatin tahu, mulai hari ini, ia bisa tidur nyenyak tanpa takut tidak akan bangun lagi esok pagi. 1 bulan telah berlalu sejak peristiwa penangkapan yang menggemparkan kompleks perumahan elit tersebut. Kasus percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, demi harta warisan menjadi berita utama di berbagai media massa selama berminggu-minggu. Publik menaruh simpati yang besar kepada Fatin dan mengutuk keras perbuatan Gilang serta Vera.
Proses hukum berjalan dengan sangat cepat karena bukti-bukti yang disiapkan oleh Bei Sumi, atau lebih tepatnya Sumiati SH, MH, sangat lengkap dan tak terbantahkan. Di pengadilan, Gilang tidak bisa berkutik. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman maksimal. Hakim yang memimpin sidang, setelah melihat bukti video CCTV yang mengerikan itu, tanpa ragu menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Gilang atas pasal berlapis, percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Vera juga tidak luput dari hukuman, ia divonis 10 tahun penjara sebagai perantara dan penadah. Pagi ini, udara di rumah Fatin terasa sangat segar. Matahari bersinar cerah menyinari halaman yang kini tampak berbeda. Selama 1 bulan terakhir, Fatin melakukan perombakan besar-besaran di rumahnya. Ia tidak ingin ada jejak kenangan Gilang yang tertinggal. Fatin menyewa jasa kontraktor untuk merenovasi interior rumah, mengganti warna cat dinding, dan membuang semua perabot yang pernah disentuh atau dibeli oleh Gilang. Kamar tidur utama yang dulu menjadi saksi bisu kejahatan Gilang kini, telah diubah total tata letaknya. Fatin juga membakar semua pakaian, foto, dan barang-barang pribadi milik Gilang di halaman belakang. Abu sisa pembakaran itu ia buang jauh-jauh, menyimbolkan pembersihan total atas masa lalunya yang kelam. Rumah itu kini benar-benar terasa seperti rumah baru, rumah yang damai dan penuh energi positif. Di taman belakang yang luas, Fatin duduk santai di sebuah kursi taman yang terbuat dari rotan sintetis. Di hadapannya, terhampar kebun bunga yang indah dan terawat rapi. Bunga-bunga mawar, melati, dan anggrek bermekaran dengan warna-warni yang memanjakan mata. Di seberang meja, duduk Bei Sumi. Namun kali ini, Bei Sumi tidak mengenakan pakaian lusuh tukang kebun. Wanita parubaya itu mengenakan pakaian santai namun rapi, wajahnya tampak segar dan berwibawa. Di atas meja di antara mereka, tersedia 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng yang masih mengepul. Mereka menikmati sarapan pagi itu dengan santai, tanpa ada hierarki majikan dan pembantu. Mereka duduk sebagai 2 orang sahabat, 2 orang mitra, dan 2 orang perempuan kuat yang saling mendukung. Bei Sumi meletakkan cangkir tehnya dan menyerahkan sebuah map dokumen kepada Fatin. Itu adalah laporan keuangan bulanan dari aset-aset Fatin yang kini sudah aman sepenuhnya. Bei Sumi juga menyerahkan proposal pendirian sebuah yayasan bantuan hukum. Sesuai janji Fatin saat di rumah sakit, ia ingin membalas jasa Bei Sumi dengan memberikan kehidupan yang layak agar Bei Sumi tidak perlu bekerja keras lagi. Namun, Bei Sumi adalah tipe orang yang tidak bisa diam. Ia menolak jika hanya diberi uang pensiun dan duduk manis. Bei Sumi ingin kembali ke dunia hukum, namun bukan untuk mencari uang, melainkan untuk membantu wanita-wanita lain yang terjebak dalam pernikahan manipulatif seperti yang dialami Fatin. Fatin sangat mendukung ide tersebut. Ia memutuskan untuk menjadi donatur utama yayasan itu, dan Bei Sumi akan menjadi pimpinannya. Fatin tersenyum membaca proposal itu. Ia merasa hidupnya kini memiliki tujuan baru yang lebih bermakna. Ia bukan lagi sekadar pewaris harta orang tua yang naif, ia kini adalah seorang penyintas yang ingin memberdayakan orang lain. Fatin menatap Bei Sumi dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ia berkata bahwa tanpa kecerdikan dan kesetiaan Bei Sumi, mungkin hari ini ia sudah berada di dalam tanah, dan Gilang sedang berpesta pora di atas kuburannya. Bei Sumi tersenyum bijak. Ia berkata bahwa ia hanya menjalankan amanah almarhum ayah Fatin. Bei Sumi juga memuji keberanian Fatin. Menurut Bei Sumi, rencana ini tidak akan berhasil jika Fatin tidak memiliki mental baja untuk berpura-pura sekarat selama 7 hari dan menahan rasa sakit hati melihat suaminya berselingkuh di depan mata. Percakapan mereka kemudian beralih ke topik yang lebih ringan. Fatin berencana untuk mulai belajar mengelola bisnis peninggalan ayahnya secara langsung, tidak lagi mempercayakannya pada orang lain sepenuhnya. Ia ingin belajar menjadi wanita mandiri yang tidak bisa dibodohi lagi oleh laki-laki manapun. Bei Sumi berjanji akan membimbing Fatin, menurunkan semua ilmu hukum dan bisnis yang ia miliki. Mereka tertawa bersama, membayangkan masa depan yang cerah. Suara burung berkicau di dahan pohon mangga menambah kedamaian suasana pagi itu. Angin sepau-sepau menerpa wajah Fatin, menerbangkan ujung jilbabnya perlahan. Fatin memejamkan mata sejenak, meresapi rasa bebas yang luar biasa ini. Tidak ada lagi rasa takut akan diracun, tidak ada lagi tekanan batin, dan tidak ada lagi kebohongan. Di kejauhan, pintu gerbang rumah terbuka. Seorang kurir paket datang mengantarkan bibit tanaman baru yang dipesan Fatin. Fatin bangkit berdiri dan berjalan menuju gerbang dengan langkah ringan. Ia menerima paket itu dengan senyuman ramah. Saat ia berbalik badan menatap rumah megahnya, ia tidak lagi melihatnya sebagai penjara emas, melainkan sebagai istana kemerdekaannya. Ia melihat pot bunga monstera besar di teras samping, tempat di mana Gilang menemukan kehancurannya.
Pot itu kini sudah ditanami kembali dengan tanaman baru yang lebih subur. Fatin berjanji dalam hati, ia akan merawat kebun kehidupannya ini dengan baik. Ia akan memangkas semua benalu yang mencoba menempel, dan hanya membiarkan ketulusan yang tumbuh subur. Cerita tentang Fatin dan Gilang telah berakhir. Gilang kini mendekam di balik jeruji besi yang dingin, meratapi nasib dan keserakahannya setiap detik. Sementara Fatin, ia berdiri tegak di bawah sinar matahari, siap menyongsong babak baru dalam hidupnya. 7 hari yang penuh teror itu telah berlalu, berganti menjadi ribuan hari masa depan yang penuh harapan. Kebenaran telah terungkap, kejahatan telah dihukum, dan karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna. Fatin kembali duduk di samping Bei Sumi, mengangkat cangkir tehnya, dan bersulang untuk kehidupan baru yang indah.